Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas materi yang berjudul Sistem Pencernaan Manusia dan Hewan. Yang pertama ada sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan merupakan tempat di mana proses kompleks pengolahan makanan menjadi nutrisi yang diserap tubuh terjadi. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan dicerna dan diproses secara mekanik ataupun secara kimiawi. Organ tubuh yang membantu pencernaan makanan yang pertama adalah mulut. Bagian mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai saat kamu mengambil gigitan pertama pada makanan, disebut juga pencernaan mekanik. Bagian mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim dan fungsi memecah molekul makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua ada tenggorokan atau faring dan kerongkongan atau esofagus. Tenggorokan atau faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke rongga esofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot esofagus. Tabung ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Di bagian esofagus terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kamu tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju ke lambung. Alat bantu pencernaan selanjutnya adalah lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan atau kim oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung yang penting: bagian atas kardia, bagian tengah fundus, dan bagian bawah plorus. Di bagian lambung juga terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dan getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, enzim yang berfungsi mencegah protein menjadi pepton, dan proteosa, renin, enzim untuk mengumpulkan protein, susu atau kasein, lalu dicerna oleh pepsin. Asam klorida, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lipase gastrik, enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Setelah melalui proses sistem pencernaan tersebut, lambung perlahan-lahan meneruskan kim ke usus halus dengan gerakan peristaltik. Lalu selanjutnya ada usus halus. Usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. 1. Ada duodenum atau usus 12 jari. Usus 12 jari ini adalah bagian usus setelah lambung. Fungsi untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Terdapat 2 muara saluran, yaitu getah pankreas dan kantung empedu. Enzim yang disekresikan oleh getah usus halus merupakan enzim enterokinase, tripsin, erepsin, dikarase, dan lipase. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong.
permukaan usus kosong terdapat jontot-jontot usus yang disebut vil. Fungsi utama villi adalah memperluas permukaan usus untuk penyerapan makanan. Hampir 90% penyerapan nutrisi terjadi di bagian usus halus ini dan selanjutnya diedarkan ke dalam aliran darah dan limpa. Selanjutnya ada ileum atau usus penyerapan. Bagian akhir pada saluran pencernaan usus halus, nutrisi seperti vitamin B12, garam empedu, air, dan elektrolit yang belum diserap oleh jejunum akan diserap oleh bagian usus halus ileum. Seperti jejunum, usus ileum juga memiliki villi. Gerakan kontraksi peristaltik pada usus halus mendorong makanan dari satu bagian ke bagian lainnya. Sisa kim yang berupa limbah diteruskan ke sistem pencernaan manusia. Selanjutnya ada usus besar. Sebagian besar dari sisa-sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar, lalu disimpan sebagai fase sebelum dieliminasi. Usus besar terdapat bagian cecum, kolon, rektum, dan kanalis anal. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Di bagian kolon ini juga terjadi penyerapan air dan vitamin K. Setelah itu, zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasikan melalui kanalis anal ke anus dengan gerakan peristaltik. Selanjutnya ada anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan saat kita tidur loh. Selanjutnya ada sistem pencernaan hewan. Yang pertama ada sistem pencernaan serangga. Proses pencernaan serangga termasuk ke dalam pencernaan yang sempurna karena sudah melalui proses panjang mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan berakhir lagi di anus. Selanjutnya ada sistem pencernaan cacing. Pencernaan dilakukan dalam bentuk tabung kecil mulai dari mulut, kerongkongan, kemudian tembolok, lambung, usus halus, dan berakhir di anus. Namun pada cacing pita proses pencernaannya tidak seperti cacing tanah. Ia hanya menyerap sari makanan dengan kulitnya karena tidak punya mulut dan anus. Selanjutnya ada sistem pencernaan ikan. Ikan pun memiliki proses pencernaannya di mulut. Lalu makanannya dikunyah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan kerongkongan, lambung, usus, dan berakhir di anus. Oh iya, lambung ikan punya dua fungsi, yaitu sebagai tempat penampung makanan dan pencernaan makanan. Usus ikan herbivora, karnivora, dan omnivora berbeda bentuknya juga loh. Ikan jenis herbivora punya usus yang panjang dan menggulung. Ikan omnivora memiliki usus yang hampir sama dengan herbivora, hanya sedikit lebih pendek. Pada ikan karnivora, ususnya pendek dan tidak menggulung. Selanjutnya ada sistem pencernaan hewan memamah biak atau mamalia. Hewan yang memamah biak ini punya pencernaan yang unik. Sistem pencernaannya di mulut. Namun hewan ini mengunyah atau memamah makanannya melalui dua tahap, yaitu dimulai saat makanan masuk mulut. Ia akan mengunyah makanan sebentar saja, lalu makanan itu akan disimpan di dalam rumen. Tahap kedua akan dimulai berlangsung kalau rumen sudah penuh. Makanan akan dikeluarkan kembali, kemudian dikunyah ulang sampai halus. Sesudah itu makanan akan masuk ke dalam lambung lagi. Secara singkat, proses seperti ini makanan masuk lewat mulut, masuk ke tenggorokan atau kerongkongan, lalu ke lambung. Sesudah dari lambung lanjut ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya, kemudian berakhir di anus untuk pembuangan sisa-sisanya.
Selanjutnya ada sistem pencernaan amfibi. Pencernaan amfibi ini mirip ikan, dimulai dari mulut, lalu kerongkongan, masuk ke lambung. Nah, lambung katak juga ada dua, yaitu tempat penampungan makanan dari kerongkongan dan tempat makanan yang sudah dicerna. Sesudah dari lambung menuju usus halus, kemudian ke usus besar. Dalam usus besar, katak ada proses penyimpanan air dan pembusukan makanan. Sesudah itu akan berakhir di kloaka. Kloaka ini merupakan tempat buang air kecil dan besar para amfibi. Selanjutnya ada sistem pencernaan reptil. Reptil juga memulai pencernaan di mulut, lalu di kunyah dengan giginya, lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus tebal, kemudian ke kloaka. Oh iya, di lambung reptil ada bagian seperti kerikil-kerikil kecil namanya gastrolit. Gastrolit ini membantu mencerna dan menghancurkan makanan seperti gigi. Selanjutnya ada sistem pencernaan burung. Pada burung, pencernaan dimulai dari kemudian masuk ke rongga mulut, lalu kerongkongan, tembolok, lambung, kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, usus besar, dan kloaka. Karena burung tidak punya gigi, maka makanan akan langsung masuk ke kerongkongan, kemudian tembolok. Tembolok ini berfungsi sebagai kantung, gunanya untuk tempat penampungan makanan, lalu masuklah ke lambung. Oh iya, lambung pengunyah pada burung sering disebut juga ampela. Pada lambung pengunyah terdapat semacam batu-batu kecil atau pasir yang membantu menghaluskan makanan atau menghancurkan makanan tersebut. Sekian atas materinya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.